Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rudi Mustafa akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Relevansi Ajaran Tasawuf pada Masa Modern dengan penulis Musakir. Para ulama tasawuf memberikan formulasi bahwa kehidupan Rasul bisa dilihat dari pandangan tasawuf. Hal itu merupakan pengenjauhan dari pengamalan tasawuf sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para sufi. Dan harus ditekankan bahwa Rasul tidak pernah menyatakan bahwa apa yang diamalkan itu merupakan pengamalan tasawuf, sebab istilah tasawuf lahir jauh setelah Rasul wafat. Namun orang belakanganlah yang memformulasikan keilmuan dan istilah tasawuf. Bila ditelaah kehidupan Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang patut dicontoh karena ia dinyatakan sebagai manusia yang berakhlak mulia. Korelasi etos kerja dengan tasawuf. Karakteristik dan etos kerja manusia merupakan pancaran dari sikap hidup mendasar pemiliknya terhadap kerja. Adapun menurut Abdul Sattar Munawir juga menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diarahkan dan terpengaruh oleh keyakinan yang mengikatnya. Musa Asy'ari mengemukakan bahwasanya etos kerja manusia berkaitan dengan dimensi individual bila dilatar belakangi oleh motif yang bersifat pribadi di mana kerja menjadi cara untuk merealisasikannya. Korelasi profesionalisme dengan tasawuf. Profesional adalah mengerti akan tugas dan bertanggung jawab, kemudian bersungguh-sungguh mengerjakannya dengan kualitas yang terbaik. Dengan kerja profesional, maka akan didapatkan hasil yang maksimal. Menurut Al-Faruqi, manusia memang diciptakan untuk bekerja, kerjanya adalah ibadahnya. Pengaruh pengamalan tasawuf dalam kehidupan dan pengaruh tasawuf dalam kehidupan pribadi. Perkembangan kehidupan manusia begitu cepat dan canggih. Hal itu seiring dengan perkembangan sains dan teknologi yang begitu cepat. Riyadah juga bertujuan untuk mengasah roh supaya tetap suci. Pada prinsipnya kehidupan yang berlandasan fitrah yang telah diciptakan Allah pada diri manusia adalah kehidupan yang hakiki. Tasawuf akan memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, terutama dalam nilai-nilai moral dan kepribadiannya. Ia akan hidup sederhana, tidak suka berlebih-lebihan, tidak suka menyombongkan atau takabur, rendah hati atau warok, sabar ketika menerima musibah, dan syukur ketika menerima nikmat dan anugerah. Pengaruh tasawuf dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan sejarah Islam membuktikan bahwa peranan ajaran Islam demikian signifikan dalam membentuk etika kehidupan masyarakat. Demikian pula kontribusi Islam dalam etika berbangsa dan bernegara sebagaimana yang terdapat dalam negara yang dibangun oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan negara Madinah. Etika berbangsa dan bernegara hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kehidupan masyarakat di Madinah, terwujudnya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan melahirkan ketenangan jiwa dan menggerakkan dinamika kerja. Pada gilirannya ini akan membawa kepada kemaslahatan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Adil dalam tinjauan bernegara adalah terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Adapun yang perlu dibangun adalah nilai-nilai universal, bukan pengamalan lokalnya. Nilai-nilai universal itu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, seperti nilai keadilan, nilai kebersamaan, nilai musyawarah, dan sebagainya. Dalam satu hadis, Nabi ditegaskan bahwa kita semua adalah pemimpin dan semua pemimpin, baik dari unit yang paling kecil, yakni keluarga, sampai suatu negara, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Model self-management versi tasawuf mampu mengarahkan kembali makna yang sebenarnya dari kehidupan ini dan sekaligus akan menemukan kembali hakikat kedirian manusia itu. Satu hal yang menjadi perhatian bahwa pada mulanya tasawuf merupakan metode oleh kerohanian yang bersifat individual, maka untuk zaman yang sudah sedemikian majunya, aktualisasinya perlu disosialisasikan antar kehidupan personal dengan kehidupan komunal masyarakat. Sebab sebenarnya dalam tasawuf terdapat prinsip-prinsip yang bisa mengembangkan kehidupan masa depan masyarakat dan bangsa. Tasawuf selalu mendorong pengawasan melekat sepanjang masa dan akuntansi, sehingga ia tidak pernah berhenti berusaha menciptakan kualitas manusia yang bermulai sebagai makhluk Allah. Baik, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari jurnal Relevansi Ajaran Tasawuf pada Masa Modern. Kelebihannya ialah menggunakan bahasa yang sederhana
yang akan mudah dipahami oleh para pembaca. Kekurangnya saya lihat tidak ada, mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan dari hasil review jurnal dari penulis Muzakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.